pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Hanjaya Dharma. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Cek 1 2. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita kita hari ini, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, kita bersikap anjali. Kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung kita, Guru Junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahasamapi cewaca anatta pada samita, ekhang atta padang seyo yang sutwa upasamati. Daripada 1000 kata yang tidak berarti, lebih baik sepatah kata yang penuh arti, yang dapat membuat si pendengar menjadi penuh damai. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Iya, terima kasih. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Ya, terimalah salam cinta kasih dalam Dharma, pujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, teman-teman sedharma semuanya di sini gimana kabarnya? Baik semua ya? Bahagia semua? Bahagia. Berarti kalau bahagia, kalau ditanya kabarnya, enaknya jawabnya tuh apa kabarnya? Jawabnya bahagia selalu gitu ya, sambil senyum ya. Bisa? Coba ya. Apa kabarnya semua? Apa kabarnya bahagia selalu tapi masih lemah jawabnya. Ya, sekarang coba ya. Apa kabarnya semua? Lebih semangat lagi. Apa kabarnya semua? Selalu boleh tepuk tangan buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sedharma semuanya, sebelumnya sudah ada yang kenal dengan saya? Nggak pernah lihat saya di TV gitu? Ya, perkenalkan nama saya, kalau di sini tertulisnya Hanjaya Dharma. Ya, jadi nama singkatnya Hanjaya Dharma. Kalau dipanjangin lagi bisa lebih panjang lagi Bapak Ibu. Nama saya sesuai di KTP saya, di akte lahir saya, Hanjaya Dharma Baharudin. Jadi kalau Baharudin itu kebanyakan orang-orang timur gitu ya. Di timur biasanya pakai nama-nama Baharudin. Seperti siapa contohnya? Yang namanya Baharudin, ada yang tahu nggak siapa? Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Kebetulan kan beliau dari Sulawesi, jadi sama saya ada keturunan Sulawesinya, keturunan timur gitulah ya. Terus kalau dilihat kadang suka banyak yang bilang Hanjaya hidungnya mancung gitu. Wah, kalau mancung biasa kan ada apa gitu ya, keturunan barat ya. Saya juga ada keturunan barat Bapak Ibu. Cuma lebih tepatnya Jawa Barat, Bogor gitu ya. Apa baratnya barat Jawa Barat. Jadi saya persatuan dari Makassar dan
Bogor. Saya dari Makassar, mama saya dari Bogor. Untungnya papa saya orang Makassar bukan orang Batak, Bapak Ibu. Kalau papa saya Batak, mama saya orang Bogor, apa tuh? Nanti saya jadinya Batagor. Iya, orang Batak sama orang Bogor bersatu jadi Batagor gitu ya. Ya namanya Hanja Dharma Baharudin, saya sudah nama Pali atau nama Wisudi Upasaka Upasika. Memiliki dua nama Wisudi Upasaka Upasika. Yang pertama ketika saya menjadi seorang samanera, lalu yang kedua ketika saya diwisudi Upasaka Upasika oleh Yang Mulia Bante Abipunyo di Wihara Siddhartha. Ini nama yaitu namanya Canda Joto. Canda Joto itu memiliki arti kurang lebih orang yang terang seperti bulan. Mungkin jidat saya lebar kali ya, terang gitu ya, dikasih nama Canda Joto gitu ya. Lalu itu namanya Bantadamo, diberikan oleh Yang Mulia Bante Abipunyo, yang memiliki orang yang berpengetahuan di dalam dhamma. Mudah-mudahan diberikan nama demikian. Semoga mungkin harapan Bante, semoga demikian adanya. Ibu, saya berbicara depan sini bukan berarti saya lebih pintar, bukan saya berarti saya lebih Bapak Ibu, karena hari ini saya berbicara dengan Bapak Ibu, kita semua sebenarnya sharing Bapak Ibu gitu ya, sharing dhamma gitu ya, saling bertukar cerita kalau bisa Bapak Ibu, saling mentari seperti itu ya. Jadi sebetulnya jadwal saya sharing dhamma di beberapa minggu yang lalu diundang oleh rekan-rekan pengurus Wihara Samakidam. Salah di tanggal 14 Januari. Tapi karena satu dan lain hal di reschedule menjadi hari ini. Ya, padahal diundang jauh-jauh hari. Namun berpapatan saya waktu itu wisuda kuliah ya. Di menjadi hari ini isinya. Nah, jadi saya baru lulus kuliah Bapak Ibu. Saya baru lulus kuliah, jadi saya sekarang punya nama baru lagi. Di nama saya ada gelar, namanya panjang yang gitu ya. Ada gangguan teknis sedikit gitu ya. Ya, jadi kemarin saya baru menyelesaikan pendidikan saya. Kemarin baru wisuda di salah satu kampus di Kota Tangerang Selatan. Ya, saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Jadi nama saya belakangnya sekarang ada gelar ya Bapak Ibu, Hanjaya Dharma Baharudin Kecap. Iya, kalau di Tangerang Kecap bilangnya SH. Hanjaya Dharma Baharudin Kecap gitu ya, SH. Ya, jadi saya karma baik sekarang sudah memiliki gelar yang namanya SH. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bisa berguna, bisa membantu banyak orang. Nah, Bapak Ibu teman-teman sedharma yang berbahagia, hari ini saya ingin membahas, kita bersama-sama akan membahas tema yang sedang hangat-hangatnya Bapak Ibu. Mungkin ini sedikit riskan Bapak Ibu ya, apalagi di dekat-dekat sekarang ini ya, tapi nggak apa-apa kita bahas Bapak Ibu. Kita bahas yang saya beri judul memilih sesuai dengan ajaran Buddha. Sebenarnya saya ada kata-kata lagi, memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Buddha. Tapi saya kasih judulnya yang biar netral aja gitu Bapak Ibu, biar nggak terlalu riskan. Oke, saya kasih judul memilih sesuai dengan ajaran Buddha. Kalau kita detailkan lagi Bapak Ibu, kita frontalkan lagi ya. Sekarang ini lagi tahun yang namanya tahun politik. Lagi mendekati yang namanya pemilu. Tinggal hitungan hari lagi Bapak Ibu. Tinggal sekarang tanggal 4. Berarti 10 hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya pemilu serentak Bapak Ibu. Wah, karena saya tadi sepanjang perjalanan pun dari rumah ke sini Bapak Ibu ya, sepanjang jalan saya melihat banyak pemandangan, poster-poster caleg gitu ya, poster-poster partai. Ya. Sampai orang kalau sekarang nanya alamat mungkin ya mau ke Wihara Samakidam nanya alamat patokannya mungkin poster caleg Bapak Ibu ya. Dari Grand Sedayu Mall, Bapak Ibu masuk aja ke depan lurus, nanti ada foto
tadi nama calegnya siapa saya hafalin tuh. Ada William Asarana. Itu lurus saja belok kiri. Nanti ada lagi Pang Muijun. Itu belok kanan, lurus lagi. Lalu sebelum Gang sama Kidam ada Sigit Purnomo lagi nyapa umat Buddha. Tahu Sigit Purnomo? Pasya Ungu tuh. Saya lihat poster spanduknya depan lagi Anjali. Iya, Pasya Ungu. Jadi sepanjang jalan tuh kita ngeliatnya disuguhkan dengan pemandangan spanduk-spanduk caleg gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas Bapak Ibu, setidaknya kita memiliki yang namanya pedoman gimana umat Buddha memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya, sekali lagi, tenang Bapak Ibu, saya bukan berarti merah-merah, bukan berarti saya lagi kampanye Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya baju merah, saya memihak kepada warna merah, bukan Bapak Ibu. Karena kebetulan saya punya baju kebanyakan warna merah. Ya karena kalau Imlek pasti belinya warna merah. Jadi saya kalau punya baju baru tuh setiap Imlek warnanya merah lagi, merah lagi. Saya ketika buka lemari merah semua nih. Ya. Nah, Bapak Ibu semua di sini tadi kabarnya baik semua ya. Berarti kita bisa siap untuk melakukan sharing Dhamma. Saya yakin lah semua umat Wihara sama Kidam ini sehat semua Bapak Ibu. Karena saya tadi sepanjang perjalanan walaupun cuacanya sedikit bikin ngantuk gitu ya, enak buat tarik selimut lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu nyampe Wihara sama Kidam, saya langsung semangat Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Karena apa? Karena datang ke Wihara sama Kidam untuk kebaktian ke Wihara sama Kidam, kita sudah otomatis sehat walafiat kalau bahasa tetangga gitu ya. Sehat 100%. Karena kita dari lantai 1 naik lantai 2 Bapak Ibu. Lumayan ngap. Saya tadi pas naik kok duduk. Napas dulu bentar, baru namaskara. Ya, dan otomatis kalau saya lihat-lihat lagi nih Bapak Ibu di sini otomatis sehat semua, nggak ada yang demam, nggak ada yang flu. Kalau flu otomatis kedinginan. Ini lama-lama di sini diam di sini kita kedinginan juga Bapak Ibu ya. Tapi ini ibaratkan Bapak Ibu surga di dunia di kehidupan saat ini. Nah kalau anggaplah kita ini lagi berada di dalam surga kehidupan saat ini. Ya, mungkin di surga nanti suasananya lebih adem, lebih tenang, lebih baik lagi dari di Dhammasala ini. Dhammasala ini udah sangat baik apalagi di alam surga. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, balik kita masuk ke pembahasan memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Sekali lagi saya berusaha Bapak Ibu ya, walaupun saya memang punya pilihan dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah punya pilihan atau belum? Belum, masih bingung. Masih bingung ya? Bingung nih mau milih yang mana gitu ya. Semua sama aja, mau siapa yang menang kita mesti cari duit juga ya kan. Mau siapapun yang menang kita tetap aja mesti cari duit, bener gak? Nah tapi setidaknya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memilih. Hak kita untuk memilih ada dan kewajiban kita sebagai warga negara juga harus memilih. Jangan sampai kita golput, sayang suara kita, satu suara kita berharga Bapak Ibu. Satu suara kita tuh ada harganya Bapak Ibu. Ketika kita milih itu ada harganya, dibayar oleh negara. Yang bayar bukan dibayar ke kita tapi dibayar ke partai. Makanya kenapa partai yang menang itu uangnya banyak karena dibayar oleh negara. Jadi suara kita tuh ada harganya. Mungkin kalau orang banyak berpikir suara kita satu doang nggak ngaruh Bapak Ibu. Jadi sangat penting kita untuk datang ke TPS untuk nyoblos, jangan sampai banyak kertas suara kosong, khawatirnya digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dicoblos-coblosin nanti sama mereka. Jadi lebih baik kita datang, kita coblos langsung, ya enggak? Di tanggal 14 Februari, pas kalau anak muda tuh bilangnya hari Valentine, kasih sayang. Lumayan kan abis nyoblos pakai tinta makan coklat, entar mulutnya beleperan tinta gitu ya. Ya. Oke. Memilih sesuai dengan ajaran Buddha, sekali lagi saya akan berusaha untuk netral membahas secara universal Bapak Ibu, walaupun saya sudah punya pilihan dan Bapak Ibu mudah-mudahan juga ada pilihan Bapak Ibu. Karena kan debat capres dan cawapresnya udah 4 kali Bapak Ibu. Masa belum punya pilihan? Atau justru gara-gara nonton debat malah jadi makin bingung ya. Makin bingung, debat bukan menyampaikan visi misi malah saling menjatuhkan gitu ya. Nah, hari ini debat terakhir nanti malam. Bapak Ibu semua ngikutin semua nonton ya debat ya. Karena kalau saya walaupun banyak anak-anak muda seusia saya tuh nggak ada yang tertarik mereka Bapak Ibu. Tapi kalau saya tuh sangat tertarik untuk menyaksikan, membaca-baca berita tentang hal-hal demikian. Jadi kita jangan sampai bahasa itu buta. Kita harus tahu.
Memang saya setuju Bapak Ibu. Tujuan sebetulnya diadakannya debat capres dan cawapres itu untuk supaya kita warga negara bisa menentukan pilihan gitu ya, bisa setidaknya punya arah tujuan kita memilih yang mana. Tetapi kalau kita menonton 4 debat yang sudah terjadi malah bikin makin bingung. Benar, saya setuju Bapak Ibu. Karena debat isinya bukan menyampaikan visi dan misi, malah saling menjatuhkan. Oleh sebab itu marilah kita bahas gimana nih kita sebagai umat Buddha memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Di dalam Itiwutaka Sutta, dalam Loka Sutta, Sang Buddha mengatakan seorang pemimpin yang memiliki integritas, seseorang pemimpin yang memiliki karakter yang baik dapat dipercaya dan akan dikagumi karena berpegang pada nilai-nilai yang kuat. Nilai-nilai tentu nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang positif. Buddha menyatakan bahwa pemimpin kredibel atau pemimpin yang dapat dipercaya adalah ia yang melaksanakan apa yang ia ajarkan. Simpelnya adalah mereka yang melakukan apa yang mereka katakan dan mereka mengatakan apa yang mereka lakukan. Biasanya pemimpin kalau lagi calon pemimpin atau calon presiden wakil presiden itu kalau lagi musim kampanye tuh banyak janji-janji manisnya gitu ya. Saya akan begini, saya akan begini. Saya tidak akan melakukan ini, saya tidak akan melakukan ini. Mereka harus sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan apa yang mereka lakukan. Mereka benar, misalkan saya tidak akan korupsi. Mereka tidak melakukan yang namanya korupsi. Mereka melakukan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan tidak akan korupsi, maka tidak akan korupsi. Mereka mengatakan saya akan berbakti bagi bangsa dan negara, maka mereka harus lakukan. Mereka akan mengatakan apa yang mereka lakukan. Sehari-hari dia melakukan apa mereka sampaikan. Bukan saya adalah orang yang penuh dengan cinta kasih dan lain sebagainya, tapi hari-harinya yang ternyata demennya marah-marah misalkan, demennya menyebarkan kebencian dan lain sebagainya. Jadi dalam Loka Sutta Itiwutaka 122 Sang Buddha mengatakan demikian. Intinya mereka yang melakukan apa yang mereka katakan dan mereka mengatakan apa yang mereka lakukan. Nah, lalu pertanyaannya, seperti apa calon pemimpin yang ideal sesuai dengan ajaran Sang Buddha? Di dalam Cakkawati Syanda Sutta di Ganikaya 5, Buddha menjelaskan etika kepemimpinan dalam pemerintahan. Yang pertama, seorang penguasa yang baik harus bersikap tidak memihak, tidak berat sebelah terhadap rakyatnya. Ia tidak boleh pilih kasih. Kita anggaplah bahas konteks calon presiden dan wakil presiden. Ada berapa calon? 3 saat ini. Misalkan yang menang adalah salah satu paslon, misalkan mentang-mentang wah rakyat umat Wihara Samakidam rata-rata TPS daerah sini tuh nggak ada yang milih saya. Ketika dia menang, saya nggak mau bantu masyarakat di sini. Nah, ini tidak mencerminkan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Yang mencerminkan sesuai dengan ajaran Sang Buddha lah ia harus bersikap tidak memihak kepada salah satu masyarakat, bersikap adil, tidak boleh pilih kasih, semua sama rata, baik yang memilih dia ataupun yang tidak memilih dia harus sama rata, harus adil. Lalu yang kedua, seorang penguasa yang baik harus bebas dari segala kebencian terhadap rakyatnya, nggak boleh dendam. Wah, daerah Jakarta Barat nggak banyak yang nggak milih saya dan lain sebagainya, nggak mau bantulah saya daerah Jakarta Barat dan lain sebagainya, penuh dengan kebencian. Ini nggak boleh terjadi. Ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu untuk diri kita, bukan hanya ketika kita untuk memilih pemimpin besok, tapi juga bisa diterapkan kepada diri kita. Karena diri kita juga bisa menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin di dalam keluarga, di dalam organisasi, di dalam lingkungan kerja dan lain sebagainya. Jadi konteks yang kita bahas hari ini bukan hanya untuk calon presiden dan wakil presiden, juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, seorang penguasa yang baik atau seorang pemimpin yang baik harus tidak memperlihatkan ketakutan apapun dalam penyelenggaraan hukum jika itu dapat dibenarkan. Seorang pemimpin, apalagi terutama presiden atau wakil presiden yang menjadi simbol negara gitu ya, menjadi simbol negara, kekuatan negara di mata dunia, harus punya kekuatan untuk tidak takut terhadap hukum yang berlaku. Jangan sampai dia takut seorang
pemimpin tapi takut terhadap hukum, dia takut khawatir sehingga dapat negara-negara lain dapat intervensi seperti itu ya. Nah, seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dan keberanian dalam memimpin dan menyelenggarakan hukum secara baik. Tapi kita lihat lagi yang berikutnya, seorang penguasa yang baik harus memiliki pengertian yang jernih akan hukum yang diselenggarakan. Hukum harus diselenggarakan tidak hanya karena penguasa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan hukum, tapi dijalankan dalam suatu sikap yang masuk akal dan pikiran sehat. Seorang pemimpin, seorang presiden atau wakil presiden atau seorang pemimpin itu biasanya memiliki yang namanya kuasa. Atau kalau kemarin lagi beramai tuh, yuk punya duit, yuk punya kuasa gitu ya. Pernah denger gak? Yuk punya duit, yuk punya kuasa gitu ya. Kalau di TikTok dulu rame tuh kemarin tuh. Kalau TikTok kan biasa FYP-nya lewat mulu ya. Ada yang main TikTok Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang tua saya sekarang, saya lihat nih orang tua saya apa? Orang tua saya main TikTok sekarang nih. Saya bingung, saya buka TikTok nongol FYP-nya, mama saya lewat TikTok nih, main TikTok sejak kapan ini? Siapa yang ngajarin? Kadang belajar sendiri. Saya bingung, tahu-tahu dia tahu kasihan dia tahu-tahu begituan dia sekarang. Ini buka-buka TikTok mulu. Nah, seorang penguasa, seorang pemimpin itu pasti memiliki yang namanya kekuatan. Bisa kalau dia berniat jahat, kalau memang dia tidak memiliki kebijaksanaan, dia bisa mengatur hukum seenak jidat dia, begitu bahasanya ya. Nah, seorang pemimpin yang baik, yang ideal sesuai dengan ajaran Sang Buddha adalah dia yang tidak menggunakan wewenangnya untuk seenaknya. Jadi hukum tetap harus dijalankan, tetap harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan mentang-mentang dia penguasa, seenaknya tuh hukum diubah-ubah dan lain sebagainya misalkan. Misalkan dia melanggar dan lain sebagainya, karena dia penguasa dia bisa akalin. Umumnya gitu memang Bapak Ibu. Apapun sesuatu yang diciptakan itu pasti punya kelemahan. Termasuk pun misalkan hukum atau undang-undang yang diciptakan itu pasti memiliki yang namanya kelemahan. Apalagi di Indonesia Bapak Ibu. Karena saya kebetulan juga belajar hukum. Yang menjadi prihatin di Indonesia itu hukum itu tumpang tindih. Jadi misalkan ketika kita ingin ngurus izin ini, harus ngurusin yang lain-lainnya juga. Jadi hukumnya saling bentrok, tidak sinkron. Seperti itu kurang lebih. Nah, pemimpin yang baik harus menyelenggarakan hukum sesuai dengan yang berlaku. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ada ciri-ciri atau karakter yang harus ada di dalam setiap pemimpin. Termasuk diri kita nanti kelak kita menjadi pemimpin atau kita adalah seorang pemimpin, baik itu di organisasi, di perusahaan dan lain sebagainya, kita harus memiliki hal-hal demikian. Apa aja? Terdapat dikutip dalam Kisah Jataka. Biasa disebut dengan dasar raja Dhamma. Ada 10 dasar raja Dhamma, 10 karakter atau 10 ciri pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki yang namanya kerelaan atau ketulusan, kemurahan hati, atau dalam bahasa Pali itu dana, berdana. Mungkin Bapak Ibu kalau ketika kita mendengarkan kata dana, simpelnya yang ada terlintas di pikiran kita itu adalah tentang uang, betul? Tentang materi. Ketika kita bilang berdana, pasti ada di pikiran kita tentang memberikan uang atau memberikan materi. Tetapi sesuai dengan ajaran Sang Buddha, berdana itu bukan hanya berupa uang. Berdana bukan hanya memberikan uang, memberikan materi, tapi berdana banyak halnya, banyak macamnya. Berdana tenaga misalkan. Mungkin gak semua orang punya uang, mungkin gak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk berdana, tapi semua orang pasti punya tenaga. Betul? Bisa berdana tenaga. Misalkan di Wihara Samakidam ada acara, ikut serta bantu-bantu. Itu berdana tenaga. Romo, kalau orang yang udah tua, kakek nenek, kan dia gak punya uang misalkan, gak punya tenaga juga, gak bisa berdana dong berarti. Tetap bisa Bapak Ibu. Dana memaafkan. Pernah dengar gak dana memaafkan? Ketika ada orang berbuat salah kepada kita atau kita punya dendam, ketemu orang dongkol gitu bahasanya ya. Kita turunkan ego kita sedikit misalkan, dia nggak minta maaf ke kita pun kita yang minta maaf duluan, atau diem-dieman cuek-cuekan nggak pernah saling sapa. Kita turunkan ego kita sedikit, kita yang nyapa duluan misalkan.
Nah itu udah merupakan bagian dari berdana. Misalnya kita punya saudara, kita nggak pernah, udah lama diem-dieman, nggak pernah saling tegur sapa. Rasanya kalau ketemu bahkan canggung. Kita turunkan sedikit ego kita untuk nyapa duluan. Ini juga merupakan bagian dari berdana. Lalu jadi intinya dana itu bukan hanya berupa uang, tapi adalah dana itu belajar melepas, belajar merelakan sesuatu yang dimiliki. Ini adalah dasar Raja Dhamma yang pertama. Karakter yang harus ada di setiap diri pemimpin. Lalu yang kedua, soal setiap pemimpin harus memiliki yang namanya moralitas atau sila, Bapak Ibu. Kalau dalam konteks ini kita beragama Buddha, menjalankan yang namanya Pancasila, Buddhis berjumlah 5. Aman ya kalau jadi saya 5 aman ya berarti ya, masih aman ya. Atau nggak boleh ya 5 ada nggak boleh karena kalau ASN katanya mesti netral begini. Berjumlah 5. Walaupun Bapak Ibu calon-calon pemimpin kita nih yang besok kita pilih bukan beragama Buddha, tapi setidaknya mereka menjalankan pantangan-pantangan sila ini secara tidak langsung, berarti mereka sudah memiliki yang dasar Raja Dhamma yang kedua. Di mana sila pertama yaitu aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Mereka calon-calon pemimpin yang tidak pernah terlibat kasus pembunuhan misalkan. Lalu yang kedua, pengambilan barang yang tidak diberikan. Calon-calon pemimpin yang kita akan pilih adalah calon pemimpin yang tidak pernah terlibat kasus korupsi misalkan, kasus pencurian uang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, perbuatan asusila. Pemimpin kita harus lihat pemimpinnya setia gak nih sama pasangannya dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ucapan yang tidak benar. Pemimpin kita nih sering berbohong atau enggak, sering ngebohongin rakyatnya atau enggak. Kita lihat nih janjinya apa, kenyataannya apa. Ya, kita lihat nih benar gak menjalankan silanya. Lalu yang kelima, otomatis pemimpin kita tidak mengkonsumsi minuman atau makanan dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Gak mungkin dong kita ngeliat pemimpin kita lagi pidato mabuk ya kan, lagi mabuk, lagi ngomong di mimbar gitu ya. Bapak, Ibu gitu. Gak mungkin. Jadi pemimpin kita harus menjalankan setidaknya walaupun bukan beragama Buddha sekalipun, menjalankan moralitas, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata yang tidak benar dan tidak mabukan. Apapun agamanya, intinya semua agama mengajarkan kebaikan. Ada agama yang mengajarkan untuk membunuh? Nggak ada. Ada agama yang mengajarkan untuk mencuri? Nggak ada. Semua agama sebetulnya sama, hanya caranya yang berbeda. Lalu yang ketiga, seorang pemimpin harus rela berkorban atau dalam bahasa Pali paricaga. Iya, seorang pemimpin harus rela berkorban. Dia memimpin karena memang mau berkorban untuk warganya, untuk rakyatnya, untuk bawahannya. Bukan karena ambisi ingin menjadi seorang pemimpin, tapi dia ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus sudah memiliki rasa rela berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban waktu dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Terutama berkorban waktu. Karena seorang pemimpin itu otomatis memiliki yang namanya kesibukan. Lalu yang ketiga itu adalah rela berkorban. Lalu yang keempat, seorang pemimpin harus memiliki yang namanya ketulusan hati. Sudah memiliki, harus berdana, memiliki moralitas, lalu rela berkorban, otomatis mereka semua harus melakukannya dengan hati yang tulus atau dalam bahasa Pali itu ajawa. Bukan karena ambisi, sekali lagi bukan karena kemauan kelompok atau suatu pihak, tapi karena memang dari hati nuraninya ingin menjadi seorang pemimpin, memiliki ketulusan hati. Lalu yang berikutnya, yang kelima, seorang pemimpin harus memiliki sikap ramah tamah. Ya, karena seorang pemimpin, kalau kita bahas konteksnya presiden dan wakil presiden, harus kalau zaman sekarang tuh banyak ketemu warga atau dalam bahasa ini ya belusukan gitu ya. Harus ramah tamah ketemu warganya, jangan ketemu warganya cembetut ya kan. Ketemu warga, ketemu masyarakatnya diem aja.
tapi harus ramah tamah, murah senyum misalkan, saling menyapa. Minimal kalau sekarang tuh banyak dada-dada tuh biasanya tuh ya. Dada-dada dan sebagainya. Jadi seorang pemimpin yang sesuai dengan dasar Raja Dharma, yang kelima itu harus madawa atau ramah tamah. Lalu yang keenam, seorang pemimpin harus memiliki yang namanya kesederhanaan. Walaupun memang mereka orang kaya sekalipun, mereka banyak uang, banyak harta, tapi mereka tidak menunjukkannya. Mereka menunjukkan hal kesetaraan dengan warganya, itu bersikap sederhana. Berarti dia sudah menjalankan dasar Raja Dhamma. Karena kesederhanaan ini merupakan ajaran Sang Buddha, Bapak Ibu. Kenapa ajaran Sang Buddha? Guru Agung kita Sang Buddha Gautama adalah seorang calon pemimpin sebetulnya, Bapak Ibu. Calon pemimpin di kerajaan. Seorang calon raja. Beliau meninggalkannya untuk hidup sederhana. Tapi apa yang terjadi? Apakah beliau tidak menjadi pemimpin? Beliau tetap jadi pemimpin, Bapak Ibu. Bahkan kata-kata itu bukan hanya raja bagi suku Sakya itu, tapi bagi raja atau pemimpin raja bagi para dewa dan manusia. Raja dari raja, bahasanya kurang lebih seperti itu. Guru Agung kita Sang Buddha Gautama yang hidup bergelimang harta sekalipun beliau pun meninggalkan kekayaan, yang meninggalkan hartanya untuk hidup sederhana. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kita semua nih yang ada di sini, Bapak Ibu, yang umat Buddha. Guru Agung kita Sang Buddha Gautama meninggalkan keduniawian, meninggalkan kemewahannya untuk kita semua. Untuk apa? Untuk supaya Sang Buddha mencari obat buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari usia tua, sakit, dan kematian. Luar biasa Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Maka di dalam Karya Metta Sutta yang tadi kita bacakan, Bapak Ibu, terjemahannya apa? Umat Buddha dalam Karya Metta Sutta itu ada kata-kata sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Sudah sepatutnya Bapak Ibu sebagai umat Buddha hidup sederhana. Oke, luar biasa indahnya ajaran Sang Buddha itu, kita diajarkan untuk hidup sederhana. Bapak Ibu mungkin di rumahnya punya mobil mewah, punya mobil yang bagus, punya mobil banyak. Tapi ketika di dalam wihara kita semua sama, Bapak Ibu, betul? Duduk bareng-bareng di bawah dan lain sebagainya, betul? Nah, itu berarti kan menandakan bahwa umat Buddha adalah umat yang sederhana sesuai dengan ajaran Sang Buddha, terdapat dalam Karya Metta Sutta. Dan ini juga terdapat dalam dasar Raja Dhamma, karakter yang harus ada di setiap ciri atau karakter pemimpin, harus memiliki yang namanya kesederhanaan. Lalu yang berikutnya yang ketujuh, seorang pemimpin harus tidak pemarah, harus memiliki yang namanya kesabaran. Ya, nggak boleh, pemimpinnya nggak boleh marah-marah, misalkan nggak boleh dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung dan lain sebagainya, seperti itu ya. Wah, kayak udah ketahuan nih arahnya saya kemana nih ya. Tenang Bapak Ibu, sekali lagi saya nggak kampanye, saya bukan berarti merah-merah, saya tim merah Bapak Ibu, bukan ya. Karena kebetulan ini baju Imlek nih, baju Imlek tahun 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ya, jadi saya kalau tahun saya punya baju baru itu setiap Imlek doang. Dan kalau Imlek kan pasti otomatis warnanya merah gitu ya. Walaupun ramalan-ramalan Shio banyak, Shio ini warna hokinya adalah warna ini. Lah saya mah tetap warna merah. Imlek warna merah identiknya gitu ya. Merah mau katanya Shio ini warna favorit, warna keberuntungan adalah warna ini, tetap saya pakainya merah Bapak Ibu. Bukan pakai juga, dibelinya tetap warna merah. Sama orang tua tetap dibelinya warna merah. Oke, kita lanjut. Seorang pemimpin tidak pemarah. Kita lanjut aja yang ke-8. Seorang pemimpin harus anti kekerasan. Gak boleh tuh pemimpin dikit-dikit marah, dikit-dikit bertindak atau melakukan kekerasan. Ini makin kesini makin mengarah sepertinya saya ya. Saya cepetin lagi aja lah ya. Biar kita nanti sharing aja, kita diskusi ya. Yang ke-9. Tadi kalau 7-8, yang ke-7-nya tidak pemarah, yang ke-8-nya anti kekerasan, otomatis berarti adalah orang yang sabar, kanti. Orang yang memiliki kesabaran. Sang Buddha juga mengatakan kanti maparamang tapo titika. Kesabaran adalah tapa yang paling tinggi. Jadi udah hidup sederhana,
dan juga harus memiliki yang namanya kesabaran. Saya beneran salah kostum deh kayaknya nih. Menyampaikan materi ini menyampaikan seri damai ini saya pakai baju merah, ketahuan nih kayaknya arahnya nih. Tapi enggak, tenang Bapak Ibu, saya berusaha bersikap netral nih Bapak Ibu. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah seorang pemimpin tidak bertentangan dengan dhamma. Sengaja saya gambarnya pakai gambar ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan ajaran Buddha. Melakukan pelepasan makhluk hidup fungsi tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Pemimpin yang nanti kelak akan memimpin kita, walaupun sekalipun bukan beragama Buddha, tetapi mereka adalah yang kesehari-harinya atau yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha itu apa sih Bapak Ibu? Kira-kira ajaran Sang Buddha itu apa? Ayo apa? Kira-kira ajaran Sang Buddha? Ajaran Sang Buddha banyak. Kalau kita bahas dhamma itu ada 84.000 pokok dhamma. Tapi simpelnya apa? Ajaran Sang Buddha itu hanya simpel Bapak Ibu. Cuma ada 3. Janganlah berbuat jahat. Seorang pemimpin yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha berarti tidak pernah berbuat atau tidak akan berbuat jahat. Lalu yang kedua, beliau selalu berbuat baik, menambah kebajikan. Yang ketiga, setidaknya sucikan hati dan pikiran. Inilah intisari ajaran Buddha, tidak bertentangan dengan dhamma. Nah Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Dari pembahasan dasar Raja Dhamma ini walaupun sedikit mengarah mungkin menurut Bapak Ibu nih ya. Tapi enggak Bapak Ibu, saya sekali lagi bersikap netral Bapak Ibu. Sudah siapkah kita untuk pesta demokrasi? Ya, jadi kita ini besok nih ada, kalau ngomongin presiden dan wakil presiden ada berapa calon? 3 Bapak Ibu ya. Ada calon 01, 02, 03. Bisa pilih mana aja Bapak Ibu sesuai dengan hati nurani. Mau pilih 02 boleh, mau pilih 03 silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu bebas mau pilih mana, 01 juga boleh. Ketinggalan tadi, ketinggalan. Ketinggalan. Ya. Ya sekali lagi. Ya, sekali lagi intinya bebas Bapak Ibu mau pilih mana ya. Nih Bapak Ibu saya perkenalkan aja dulu. Ini nanti kita datang ke TPS ada 5 surat suara Bapak Ibu. Ada 5 kertas lembar. Jadi ketika kita datang ke TPS, kalau kita pastikan dulu Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam sebutannya daftar pemilih DPT, daftar pemilih tetap. Bapak Ibu bisa cek di website KPU www.kpu.co.id. Bapak cek aja, masukin nomor KTP Bapak Ibu, lalu klik nanti muncul Bapak Ibu terdaftar dalam TPS nomor berapa. Nah, ketika Bapak Ibu datang ke TPS besok nanti ada 5 surat suara nanti akan diberikan Bapak Ibu. Banyak. Apalagi terutama yang caleg-caleg yang DPR ini nih panjang namanya. Bukannya udah kayak koran gede ya. Itu bisa pilih nanti kalau saya sih kasih saran kita pilih dulu yang presiden yang warna abu-abu. Itu berisi presiden dan wakil presiden. Ada 3 pasang calon. Ada 01, 02, 03. Bapak Ibu bisa pilih, mau pilih 02 boleh, mau pilih 03 silakan. 01 juga boleh. Kelewat mulu saya. Ingat 2, 3 ya. Jadi Bapak Ibu umat Buddha bebas, nggak ada aturan dalam ajaran nggak ada aturan, nggak ada sebutannya peraturan surat-surat untuk umat Buddha memilih salah satu pasang calon, nggak ada. Pilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai hati nurani kita. Umat Buddha boleh kampanye nggak? Boleh. Umat Buddha bukan ASN Bapak Ibu, bukan pemerintahan, mau ikut kampanye juga boleh. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menentukan pilihan, mau pilih 02 boleh, mau pilih 03 silakan. Mau pilih 01 ya udahlah. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, kertas suara yang pertama yang kalau dibuka kalau bisa yang abu-abu, yang calon presiden dan wakil presiden. Karena kita tahu pasang calonnya cuma 3 dikit. Ya. Yang kedua bolehlah kita buka DPD RI. Yang warna merah kertasnya. Itu kurang lebih biasanya itu di setiap provinsi itu kalau tidak salah ada 24 calon. Kalau DPD RI itu non partai. Jadi nggak ada partainya. Nggak ada tuh logo banteng, logo Garuda nggak ada Bapak Ibu ya. Nggak ada logo pohon juga nggak ada karena non partai. Walaupun isinya adalah orang-orang partai atau terafiliasi dengan partai, tapi DPD ini adalah non partai. Itu biasa kalau nggak salah ada 24 calon kalau nggak salah. Lalu abis yang merah buka yang warna kuning. Itu isinya DPR RI. Kalau Bapak Ibu warga Cengkareng itu biasanya kalau nggak salah daerah pilih tadi saya baca Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya itu bisa dipilih. Nah memang Bapak Ibu
kalau milih caleg ini kita bingung gitu ya. Banyak, terlalu banyak. Bingung yang mau milih yang mana. Mungkin kalau ibu-ibu milihnya yang ganteng, bapak-bapak milih yang cakep gitu ya. Enggak, tapi kalau bisa kita baca Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memilih caleg itu atau calon dewan ini yang mereka dari awal kampanye itu tidak melanggar aturan. Saya sudah sangat tidak tertarik atau tidak respect ketika ada seorang calon legislatif ini yang nempel posternya di pohon atau di tiang listrik. Itu berarti dia udah melanggar aturan. Gimana ketika nanti dia jadi misalkan. Karena di dalam peraturan pemilu itu udah ada jelas nggak boleh nempel peraga kampanye di pohon, di tiang listrik dan lain sebagainya atau fasilitas umum seperti itulah. Sudah disiapkan tempat-tempatnya. Maka kalau saya lihat di sepanjang jalan tuh banyak yang tempel-tempel di pohon itu malah mengganggu seperti itu ya. Harusnya indah jadi mengganggu. Nah, Bapak Ibu juga kalau nggak mengenal calon-calon legislatif ini, Bapak Ibu bisa baca spanduknya. Kalau saya lebih tertarik yang isi spanduknya ada visi misinya. Dia mau jadi calon legislatif ini mau ngapain? Setidaknya ada kayak di Jakarta saya pernah lihat caleg itu dia isinya fotonya ada foto bahwa dia pernah nyelamatin hewan-hewan, kucing dan lain sebagainya. Setidaknya mereka berarti dia punya tujuan, dia menjadi calon legislatif akan bersuara atau mewakili suara untuk melindungi hewan, seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau saya banyak caleg cuma tulisannya mohon doa dan dukungan. Doa apa, kita doain doang nih semoga jadi gitu. Enggak kan? Mohon doa dan dukungan, kurang dia visi misinya apa. Jadi kalau saya misalkan saya nggak kenal dengan anggota caleg ini, saya akan baca dulu spanduknya, dia visi misi dia kira-kira apa. Dia mau ngapain setelah jadi. Kan ada misalkan mohon doa dan dukungan akan fokus di dalam bidang ini, di bidang kemacetan misalkan. Kan ada di beberapa titik tuh saya lihat spanduk ada yang seperti itu. Lalu yang kuning, lalu yang biru adalah DPRD provinsi. Ya, lalu yang hijau DPRD kota dan kabupaten. Nah, Bapak Ibu teman-teman sedharma yang berbahagia, kalau memang caleg ini memang bingung kita banyak. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang kenal dengan salah satu caleg, boleh dipilih Bapak Ibu. Apalagi caleg tersebut umat Buddha. Karena kebetulan kalau saya lihat kalau di Tangerang khususnya, karena saya orang Tangerang, di Tangerang ada caleg-caleg yang beragama Buddha. Ya walaupun dia ujung-ujungnya tidak mewakili suara umat Buddha, tapi setidaknya ada perwakilan kita di pemerintahan seperti itu kurang lebih ya. Dan mudah-mudahan juga nanti semakin banyak Bapak Ibu. Karena kalau dilihat-lihat sekarang nih, poster-poster caleg banyak orang-orang keturunan Tionghoa gitu ya. Tinggal dicari aja nanti yang umat Buddha kira-kira siapa nih. Mudah-mudahan dari umat Buddha ada yang bisa masuk ke pemerintahan. Kita sebagai umat Buddha jangan sampai buta, jangan sampai merem. Karena kebanyakan umat Buddha tuh memang rata-rata perlu diakui umat Buddha tuh hanya ya udahlah, biarin kita yang penting taunya baca parita, meditasi dan lain sebagainya, gitu aja taunya. Itu sangat penting kita umat Buddha itu harus ada perwakilan di pemerintahan Bapak Ibu. Di kementerian untuk saat ini udah ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu. Tapi agama Buddha nggak ada. Di DPR RI memang udah ada beberapa yang beragama Buddha, tapi tidak banyak. Suaranya tidak didengarkan, hanya dia pun mewakili suara partai. Kenapa saya katakan umat Buddha harus ada perwakilan di pemerintahan? Penting. Untuk misalkan kayak kita bisa ada hari raya libur nasional dan lain sebagainya. Itu karena ada suara dari umat Buddha misalkan. Kayak kemarin hari raya itu diganti namanya tuh, kenaikan Isa Al-Masih diganti jadi kenaikan Yesus Kristus. Nah itu kan secara tidak langsung berkat ada orang mereka di dalam sistem, di dalam pemerintahan itu sendiri. Nah umat Buddha juga harus demikian. Siapa tahu Bapak Ibu, kalau sekarang kan kita liburnya cuma Waisak. Siapa tahu dengan adanya umat Buddha di pemerintahan, Katina libur, Asada libur, Maga Puja libur. Ya kan siapa tahu. Jadi liburnya makin banyak. Ya betul gak? Makin enak ya kan. Waisak yang tadi liburnya cutinya cuma satu hari doang ya kan. Kalau nanti ada perwakilan kita di sistem ya kan, bisa diatur nanti, bisa dirubah liburnya seminggu ya kan. Jadi Bapak Ibu bisa ke Borobudur semua nanti ya kan, tanpa mikirin kerja dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, jadi nanti ketika tanggal 14 Februari bersama-sama datang ke TPS. Jangan sampai golput. Nah tapi sebagai warga negara Indonesia juga menganut yang namanya sistem luber jur
Deal. Bapak Ibu harus datang, harus yang L yang pertama langsung. Bapak Ibu harus datang ke TPS, tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu sesuai dengan daftar pemilih tetap, datang ke TPS Bapak Ibu, harus Bapak Ibu yang nyoblos. Nggak bisa tuh anak Bapak Ibu yang belum 17 tahun, udah kamu wakilin mama, no wakilin papa, nanti kamu celupin tintanya. Nggak bisa, harus kita yang milih langsung. Lalu yang kedua umum, berlangsung umum. Setiap warga negara yang sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah berhak untuk memilih. Berlangsung bebas, bebas kita boleh pilih siapa aja. Tidak ditekan untuk milih salah satu paslon. Sekali lagi pilih 02 boleh, 03 boleh, 01 ya udah. Ya, boleh pilih yang mana aja. Lalu yang berikutnya rahasia. Ketika Bapak Ibu sudah milih, sudah nyoblos masuk ke bilik suara, Bapak Ibu berhak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun Bapak Ibu habis milih siapa. Walaupun Bapak Ibu di luar berkoar-koar, besok saya mau nyoblos 0 sekian misalkan. Ketika di dalam bilik Bapak Ibu pilih yang lain, itu bebas. Bapak Ibu boleh merahasiakan pilihan Bapak Ibu semua. Nah, pemilu juga harus berlangsung jujur. Penyelenggara pemilu tentunya kalau dalam hal ini KPU harus jujur dan juga adil. Demikianlah luber jurdil. Sistem atau asas-asas yang harus ada dalam pemilu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana, sudah ada pilihan? Sudah siap untuk berpesta demokrasi? Kita bilangkan, kalau saya bahasanya pesta Bapak Ibu. Kalau orang, karena kita pesta demokrasi ini 5 tahun sekali, saya bilangnya pesta. Demikian. Jadi anggaplah ini sebuah pesta Bapak Ibu. Jangan kayak sembraut politik begini-begini. Kita harus ikut aktif sebetulnya Bapak Ibu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan boleh silakan. Ya, jika ada yang ingin didiskusikan, kalau saya pengen sih diskusi sebetulnya Bapak Ibu ya. Kira-kira Romo pilih yang mana? Sekali lagi Bapak Ibu, memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan apa namanya. Oh, kira-kira nih pemimpin yang cocok dengan sesuai kita yang menilai sendiri gitu Bapak Ibu. Yang sesuai dengan dasar Raja Dhamma yang Sang Buddha sudah sampaikan, ada 10 ciri, kira-kira mana yang mendekati. Memang tidak ada yang sempurna, tapi yang mana yang mendekati. Ya, jadi memilih pemimpin tuh bukan hanya cuma berkata-kata yang manis gitu ya. Bukan yang cuma omon-omon doang gitu. Ya, tapi yang harus yang tegas dan kerjanya nyata gitu ya, satset gitu. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya balik lagi mau pilih 02 boleh, 03 silakan, 01 ya udah boleh, bebas Bapak Ibu ya. Ya, jika ada yang didiskusikan atau ditanyakan boleh silakan. Ada yang ingin bertanya atau diskusi? Atau menyampaikan atau memberikan masukan mungkin Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya sampaikan kurang frontal gitu, kurang mengena atau apa dan sebagainya, boleh disampaikan. Ada pertanyaan atau diskusi? Dan juga katanya tuh besok pemilu tuh godaan untuk cutinya besar tuh ya Bapak Ibu ya. Tanggal 8 hari Kamis ya, tanggal merah. 9-nya kejepit. Sabtunya udah Imlek. 11-nya Minggu. 12, 13 Senin Selasa. 14-nya Rabu, libur lagi gitu ya. Tergoda untuk enak-enak cuti gitu kalau yang kerja ya. Godaannya besar katanya. Nah, apalagi, tapi intinya Bapak Ibu jangan sampai golput. Sekali lagi saya pesan, saya sampaikan, jangan sampai golput. Suara kita sangat berpengaruh. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Jika nggak ada nggak apa-apa, atau mungkin pengen nanyanya secara langsung Japri, boleh WhatsApp ke nomor saya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu yang main Instagram atau TikTok, boleh kita nanti berteman di Instagram atau TikTok Bapak Ibu. Zaman sekarang tuh rata-rata orang nggak punya nomor WhatsApp tapi pasti follow-followan di Instagram, follow-followan di TikTok.
gitu ya, karena orang lebih banyak curhat di TikTok atau Instagram biasanya sekarang. Jadi Instagram itu sosial media sekarang jadi tempat curhat kebanyakan. Tapi hal positifnya Bapak Ibu, dengan adanya sosial media kita bisa mengakses segala informasi. Bisa seperti saat ini kebaktian disiarkan secara live ya, betul ya? Disiarkan secara streaming. Jadi umat Buddha yang misalkan lagi berhalangan hadir kebaktian bisa tetap mengikuti kebaktian. Waduh, berarti dari tadi saya ngomong kampanye nih, apa kerekam dong berarti ini. Waduh. Ketahuan dong ini. Ya nggak apa-apa, semua warga negara memiliki haknya untuk memilih dan dipilih. Saya juga berhak untuk dipilih Bapak Ibu, ketika nanti saya misalkan suatu saat saya nyalek, saya juga berhak untuk dipilih. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, doain aja ya, mohon doa dan dukungan. Pilih saya gitu ya. Ya. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Karena kita sudah awali dengan bersikap anjali, mari kembali kita berakhiri dengan bersikap anjali. Semoga perbuatan baik yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita telah membacakan parita suci, itu merupakan perbuatan baik. Kita telah bermeditasi, sharing dhamma, itu juga semua merupakan perbuatan baik. Semoga perbuatan baik yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan, membawa berkah, membawa hasil karma baik. Sehingga karma baik itu dapat kita limpahkan atau dapat melimpah kepada kedua orang tua kita, kepada sanak keluarga kita, kepada para leluhur kita, dan juga kepada semua makhluk. Bawatu sabah manggalang rakan tu sabah dewata, sabah buddha nubawena, sabah dhamma nubawena, sabah sangha nubawena, sadasoti bawantute. Marilah kita bersama-sama menyebutkan sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi bebas Bapak Ibu mau pilih yang mana ya. 02 boleh, 03 boleh, 01 ya udah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, terpujilah Sang Bhagawan. Namo Buddhaya. Ya, dikembalikan lagi kepada pengurus. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Hanjaya Dharma yang telah menyampaikan Dhamma Desana pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita